Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita segenap rahmat, nikmat, karunia, khususnya pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah masih panjangkan umur kita berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia ini, memperoleh kebaikan dan keberkahan yang terdapat padanya. Dan juga pada pagi hari ini Allah berikan pada kita taufik semua untuk kembali hadir dalam hidangan Allah yang penuh dengan makanan-makanan yang lezat, yaitu mentadaburi kalamnya, mentadaburi kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Insya Allah semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita semangat untuk beribadah, memanfaatkan hari-hari Ramadan yang terus beranjak meninggalkan kita ini dengan ibadah-ibadah terbaik, dan insya Allah semua yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Selawat beserta salam kita senantiasa doakan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa Allah berikan kepada beliau, kepada segenap keluarganya, ahlul baitnya, dan kepada para sahabat-sahabat beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu rahimakumullah, pagi ini kita akan lanjutkan tadabbur kita yang akan memasuki pembahasan surat Al-Maidah dimulai dari ayat 87 sampai ayat 90 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, eh, di ayat yang pagi ini akan kita tadaburi, seperti kemarin sudah kita singgung, kita akan masuk kepada topik atau tema yang berbeda dengan topik-topik di 3 atau 4 kali pertemuan sebelumnya, yang kita sebelumnya sering atau selalu membahas tentang cerita mengenai orang-orang ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah, yang melawan dan merongrong serta membangkang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pagi ini kita beranjak kepada tema yang baru, yaitu yang berhubungan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan adab, berhubungan dengan juga fikih atau hukum, ya. Dalam ayat 87 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, ketika kita membahas atau membaca Al-Qur'an yang mengatakan ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka sudah sepantasnya lah, sudah seyogianya lah kita tersentak batin kita. Karena sesungguhnya ketika kita sedang baca ayat tersebut, Allah sedang menyuruh kita, menyuruh diri kita pribadi terutama di antaranya, ya. Karena kita adalah orang-orang yang telah menyatakan ikrar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi para salafus salih ketika mereka berjumpa dengan ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, mereka memasang telinga mereka dengan baik, memfokuskan pikiran mereka, mengkhusyukkan hatinya untuk meresapi dan merenungkan apa yang akan Allah sebut dalam dalam ayat tersebut, ya. Karena memang itulah gunanya Al-Quran diturunkan, untuk ditadaburi dan untuk diamalkan apa yang Allah perintahkan dalam ayat Al-Quran tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, la tuharrimu thayyibat ma ahallallahu lakum. La tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum, ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, eh, pentingnya kita juga mengetahui di mana kita membaca Al-Quran dengan wakaf yang benar dan dengan memulai yang benar. Kalau seandainya ada di antara kita yang bacanya la tuharrimu thayyibat, berhenti di situ, kemudian melanjutkannya dengan ma ahallallahu lakum, ya, maka artinya akan sangat berantakan sekali. Ya, karena antara thayyibati dengan ma itu dia bersambung langsung, tidak bisa dipisahkan. Kalau dia dipisah, maka artinya akan langsung berantakan dan jauh lari dari makna yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Tidak bosan-bosan kami mengajak, menyerukan kepada Bapak dan Ibu yang memiliki kesempatan dan waktu, mari kita gunakan waktu tersebut untuk mempelajari juga ilmu alat yang diperlukan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, yaitu bahasa Arab, ya. Alhamdulillah dari Ustadz Hafiz juga ada programnya, ya. Minimal kita mempelajari, ya, perkara akan menjadi mahir, ya, hebat. Nah, itu mungkin nanti butuh proses. Tapi kalau tidak kita mulai, maka tentu kita tidak akan mendapatkan progres apa-apa. La tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Jangan engkau mengharamkan yang baik-baik dari apa-apa yang Allah telah halalkan kepada kalian. Ya, jadi ini larangan Allah kepada kita, ya. Tentunya sebetulnya ini adalah sindiran, ya. Sindiran yang Allah berikan, tapi memang tujuannya Allah melarang kita orang beriman untuk mengharamkan yang baik-baik yang telah Allah halalkan. Yang memang pada dasarnya ayat ini waktu turunnya untuk menyindir orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, para kissisin, para rahib, para ruhban yang banyak melakukan ritual-ritual yang aneh. Ada yang menjauhi perempuan, ya, dia tidak mau menikah, tidak mau menggauli istrinya atau tidak menikah sama sekali. Ada yang puasa mutih misalkan, tidak mau makan daging, tidak mau makan daging kambing, onta, ya. Atau ada yang pantangannya ini dan itu yang sebetulnya bukan karena kesehatan, tapi karena mungkin suatu ritual tertentu. Maka ini dilarang oleh Allah. Allah melarang kita untuk mengharamkan yang baik-baik yang Allah halalkan untuk kita. Di antaranya ya menikah, makan daging, apa saja, ya. Baik yang berhubungan dengan makanan, minuman, dan juga hal-hal lain yang baik. Ya, termasuk juga eh, hal yang baik di sini bersifat maknawi, ya. Jalan-jalan kah, apa namanya, healing-healing istilahnya sekarang, ya. Eh, Tidak ada larangan, ya, karena Allah memang sudah ciptakan apa yang ada di bumi ini semua untuk dinikmati oleh manusia, ya, selama dia halal, selama dia thayyib, maka boleh kita makan. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang halal dan baik, ya, dua syaratnya. Kalau dia halal dan juga baik, maka makanlah. Tapi kalau halal saja tapi tidak baik, maka jangan dimakan. Atau dia baik, ya, menurut kesehatan tapi tidak halal, maka juga jangan dimakan. Kemudian yang ketiga ada lagi kaidah tambahan, yaitu kulu washrabu wala tusrifu. Boleh makan apa saja, minum apa saja dari yang baik dan halal tadi, tapi jangan lupa Allah mengatakan wala tusrifu, jangan berlebihan. Jadi pada dasarnya tidak ada kita dilarang oleh Allah makan jeroan, makan kambing, makan apa lagi itu yang banyak menyebabkan kolesterol. Ya, makan apa saja yang baik-baik itu boleh kita makan. Makan duren, makan nangka, makan apa lagi Ustaz Hafiz yang enak-enak itu, ya Ustaz, ya. Nah, itu dibolehkan oleh Allah. Ya, nggak ada pantangan-pantangan sebetulnya pada prinsipnya. Karena semua yang Allah jadikan yang baik dan halal itu untuk kita nikmati. Tapi yang membuat kita akhirnya berhadapan dengan berbagai macam keluhan di tubuh kita karena kita lupa dengan kaidah yang ketiga tadi, yaitu wala tusrifu. Jangan berlebihan, ya. Giliran makan makan durian sampai satu karung. Nah, tentu habis itu gulanya naik, asam uratnya naik. Makan daging juga tiap hari, ya. Kambing apalagi. Nah, tentu semua akan mengantarkan kepada israf itu, berlebih-lebihan itu akan mengantarkan kepada sesuatu yang keluar dari batasannya. Nah, ini yang membuat akhirnya yang baik-baik, yang halal-halal Allah haramkan itu menjadi menyebabkan sesuatu yang bermudarat untuk tubuh kita, ya. Nah, Allah mengatakan jangan engkau haramkan yang baik-baik. Jadi ayat ini wala ta'tadu, ya, kita kita sempurnakan dulu, dan jangan melampaui batas, ya. Melampaui batas dalam menahan diri dari melakukan suatu bentuk ketaatan, ya, yang sampai keluar dari batas-batas normal. Sebagaimana dulu diceritakan pada zaman Rasulullah SAW, ada 3 orang laki-laki yang datang kepada Ibunda Aisyah menanyakan tentang bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Oleh Ibunda Aisyah diceritakanlah Rasulullah itu, ya, tidurnya sangat sedikit, qiyamul lailnya panjang, bahkan beliau begitu lamanya berdiri sampai bengkak kakinya. Maka mendengar hal tersebut, 3 orang laki-laki ini merasa sedikit sekali amal ibadahnya.
merasa tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketiganya masing-masing bersumpah. Apa sumpahnya? Yang pertama mengatakan, demi Allah, saya akan senantiasa sholat malam sepanjang hari dan saya tidak akan tidur walaupun sekejap mata pun. Yang kedua mengatakan, saya akan puasa setiap hari dan tidak akan pernah berbuka walau sehari pun. Artinya tiap hari dia puasa, ya. Puasa dari pagi sampai sore, besok dan seterusnya begitu, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Dan yang ketiga mengatakan, demi Allah, wallahi saya tidak akan menikah, saya akan jauhi perempuan. Maka ucapan mereka tersebut akhirnya sampai ke telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil ketiganya dan ditanya oleh Rasulullah, benarkah kalian tiga orang kalian ini yang kemarin mengatakan begini, begini dan begini? Kata mereka, benar ya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengingatkan mereka bahwasanya apa yang mereka nyatakan itu adalah suatu kesalahan besar. Beliau mengatakan, saya menikah, saya menggauli perempuan, saya makan dan saya tidur, ya. Dan semua itu ada haknya. Ya, mata kita ada haknya, mulut atau perut kita ada haknya, kemaluan kita ada haknya, ya. Dan kata Rasulullah, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukanlah termasuk golongan. Di antara sunnah Rasulullah SAW adalah menikah, ya. Bahkan beliau diberikan otoritas oleh Allah untuk menikah lebih dari 4 orang sampai 9 orang, ya. Yang tentu kita juga tidak boleh memahaminya dalam konteks nafsu, ya. Banyak hikmah yang Allah berikan kenapa Rasulullah SAW itu dibolehkan menikah lebih dari 4 orang, karena memang waktu itu situasi dan kondisi umat membutuhkan banyak golongan perempuan yang harus terdidik, yang harus mendapatkan pengetahuan, dan itu diantaranya yang efektif adalah dengan dibolehkannya Nabi kita memperistri banyak wanita yang akan mengajarkan kepada para perempuan hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa dijelaskan oleh kaum lelaki. Di samping memang ya adanya janda-janda dari sahabat-sahabat Nabi, ya, yang memang perlu diselamatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang waktu itu jumlah laki-laki yang katakanlah baik, ya, itu masih sangat terbatas, ya. Ya, tentu ini juga sebagiannya masih berlaku kaidah-kaidah tersebut di zaman kita sekarang, ya. Dan saya mohon maaf kepada ibu-ibu, bukan bermaksud membuka cerita tentang hal-hal yang sering membuat ibu-ibu kita kurang berkenan, tapi kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali kepada ayat, jangan engkau haramkan yang baik-baik. Karena dulu memang ada para sahabat didengar oleh Rasulullah, selain yang 3 orang tadi, bahkan sahabat-sahabat yang utama. Ada yang bernama Uthman bin Maz'un. Ada bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan juga disebut dalam penjelasannya Ibnu Mas'ud. Mereka menyatakan akan apa namanya ya, membujang, bukan membujang. Mereka sudah menikah tapi menyatakan akan menjauhi istrinya, tidak mau lagi mendekati istrinya, akan mengurangi makan, mengurangi tidur, artinya menjadi orang yang zuhud, atau mungkin bahasa lain menjadi biksu, pertapa begitu. Nah, ini didengar oleh Rasulullah SAW dan ditegur oleh Rasulullah SAW. Artinya apa Bapak dan Ibu? Agama ini tidak mesti keridhaan Allah itu dicapai dengan seperti yang banyak yang mungkin ada sekelompok orang melakukan, ya, tidak makan, tidak minum, menjauhi wanita, berpakaian yang lusuh segala macam. Beberapa praktek-praktek sufi yang tidak benar, tidak tepat, ya. Nah, ini tidak sampai kepada hal yang demikian. Syariat Islam itu untuk diberlakukan oleh pemeluknya. Pernah kita mendengar cerita tentang Hanzalah barangkali Bapak dan Ibu, ya. Hanzalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat dekat dengan Rasulullah dan sangat cinta kepada Rasulullah. Beliau kalau sudah ada majlis Rasulullah tidak akan pergi meninggalkan majlis tersebut sebelum majlis tersebut selesai, karena dia sangat mencintai Rasulullah, ingin senantiasa dekat dengan Rasulullah dan betul-betul memaknai setiap majlis tersebut. Setiap ada petuah, wasiat, ceramah Rasulullah, dia betul-betul terlihat seperti orang yang besok mau mati. Ya, saking dia terlihat khusyuknya, ya, tunduk hatinya, ya, ibarat orang yang memang besok sudah siap masuk surga gitu. Kemudian ketika dia pulang ke rumahnya, ya, yang namanya manusia normal, ya, dia punya istri, dia punya anak. Ketika sampai di rumah, dia mendapati dirinya berbeda 180 derajat dengan kondisi dia ketika sedang bersama majlis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia melihat dirinya bercanda,
bercumbu katakanlah dengan istrinya atau apa namanya ya bercanda dengan anak-anaknya ya, ya biasalah seperti suami di rumah dengan istri dengan anak, kadang-kadang seorang laki-laki hilang sifat kejantanan laki-lakinya kalau sudah di rumah, dalam artian ya dia bisa seperti anak-anak di depan istrinya, bisa seperti anak-anak bersama anaknya juga ya, melakukan hal-hal yang konyol kadang-kadang begitu ya. Dan itu tentu sesuatu yang dibolehkan, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ayah yang baik, suami yang baik di rumah itu memang harus bermanja-manja dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Dia harus tampil seperti apa yang diinginkan oleh istri dan anaknya. Tidak garang seperti singa yang kalau dia pulang ke rumah semua orang masuk kamar, takut, tidak ada yang berani bicara. Itu bukan profil ayah yang baik. Profil ayah yang baik, suami yang baik itu dia dekat dengan anaknya. Anaknya pun tidak ada rasa sungkan-sungkan yang berlebihan kepadanya, ya. Nah, itu seorang profil ayah yang baik. Sehingga dengan demikian dia dekat, dia bisa membimbing anaknya dengan seksama dan anaknya tidak merasa takut yang berlebihan kepadanya. Nah, itu yang dilakukan oleh Hanzalah, ya. Dia betul-betul menjadi seorang suami dan ayah yang baik di rumahnya. Namun ketika dia tersentak, ya. Dia tersentak begitu mendapati dirinya seperti anak-anak di rumah, ya. Dia mengatakan, sepertinya saya dihinggapi penyakit munafik. Saya ini orang munafik, kata beliau. Tadi bersama Rasulullah, saya kayak orang mau mati besok, udah kayak mau masuk surga gitu. Begitu pulang, berubah kondisinya, ya. Tidak terlihat tampang-tampang orang beragama begitu. Karena bergurau, bercanda, bercumbu dengan istri dan anak-anaknya. Nah, seketika dia keluar dan dalam dalam beberapa versi riwayat, ada yang mengatakan dia teriak keliling kampung mengatakan nafaqal Hanzalah. Nafaqal Hanzalah. Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik sampai akhirnya dia dijumpai oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ditanya oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Kenapa engkau wahai Hanzalah?" Lalu dia ceritakan, "Begini wahai sahabat Rasulullah. Saya kalau bersama Rasulullah begini-begini, begitu pulang beda. Saya merasa itu sebuah sifat yang munafik." Abu Bakar pun tertegun, "Benar juga," kata Abu Bakar Siddiq. "Ya, saya juga sama dengan kamu begitu. Kalau begitu ayo kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan kemudian dia menceritakanlah pada Rasulullah dan Rasulullah tersenyum ya, tertawa bahkan sampai terlihat giginya di situ dikatakan dalam sebuah riwayat. Kata Rasulullah SAW, "Wahai Hanzalah, ketahuilah ya, sesungguhnya kalau engkau sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang saat bersikap sebagaimana sikapmu ketika sedang bersama denganku, berada dalam majelisku, maka saya takut," kata Rasulullah, "nanti begitu kamu berjalan di jalanan, malaikat akan datang kepadamu dan menyalamimu." Dalam artian malaikat salah salah kira, dipikir itu temannya, bukan manusia lagi ya. Dipikir itu temannya sehingga dia salami, ya. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, sa'atan wa sa'ah, ya, sa'atan wa sa'ah. Sekejap kita khusyuk beribadah, ingat kematian, ingat akhirat, berharap masuk surga, menghindari dari neraka, meninggalkan hal-hal yang melenakan kita dari dunia, tapi sekejap kita juga boleh menjalani kehidupan kita sebagai manusia ya, cenderung kepada permainan, cenderung kepada kemesraan dengan pasangan kita, ingin bermain-main dengan anak-anak kita yang sejenak membuat kita melupakan dulu lah ya hal-hal yang berbau khusyuk beribadah. Meskipun itu juga ibadah sebetulnya. Jangan dikira kita bercanda, bercumbu, bergelut dengan keluarga kita itu bukan ibadah, justru itu juga ibadah. Tapi yang Rasulullah maksud, tinggalkan dulu sejenak i'tikafnya, baca Qur'annya, sholatnya, silahkan nikmati kehidupanmu sebagai seorang manusia. Nah ini tentu ada kaitannya dengan ayat ini, la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Ya, sampai dalam riwayat tersebut diceritakan ada seorang istri dari sahabat Rasulullah SAW yang eh, ketika berkumpul dengan para istri-istri Nabi dan para wanita-wanita istri sahabat terlihat berwajah muram ya, murung ya, sedih. Ditanya oleh Ibunda Aisyah, "Kenapa engkau wahai fulana, wahai saudariku?" Ya di situ dikatakan ya, yang dia keluhkan adalah dia sudah berminggu-minggu tidak disentuh oleh suaminya ya. Bahkan di situ disebutkan tidak menyingkap pakaiannya dan segala macam ya, artinya tidak digaulinya ya, sehingga dia merasa sedih sekali. Maka hal itu dikadukan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW dan dipanggillah akhirnya sahabat tersebut, dinasehati ya, agak dimarahi juga mungkin ya. Nah setelah itu dia langsung berubah sikapnya
Ya, dia pulang ke rumah dan langsung mendatangi istrinya. Besoknya terlihat lagi wanita tersebut bersama para istri para sahabat dan istri Rasulullah Ibunda Aisyah, dan mukanya telah berubah, ya, wajahnya telah sumringah, berseri-seri karena dia telah mendapatkan apa yang seharusnya memang dia dapatkan. Nah, inilah Islam, Bapak dan Ibu. Inilah Islam yang indah itu. Ya, agama yang seimbang, seimbang antara ibadah dan seimbang juga dengan kita menjalani kehidupan kita sebagai manusia. Innallaha wala ta'tadu. Jangan kalian melampaui batas. Ya, melampaui batas di sini maksudnya bukan dalam hal maksiat, melampaui batas dalam beribadah. Ya, wala ta'tadu di sini. Konteksnya adalah jadi kita melampaui batas dalam bermaksiat tidak boleh, melampaui batas dalam beribadah sehingga lupa sisi-sisi kemanusiaan kita, hak-hak tubuh kita, hak istri kita, hak anak-anak kita juga tidak boleh, ya. Jadi ini peringatan untuk kita sama-sama introspeksi. Kalau ada di antara kita, terutama para suami, mungkin juga istri ya, yang karena alasan ibadah menyia-nyiakan tugasnya dalam rumah tangga, itu tidak benar, ya. Itu tidak benar karena itu bisa masuk ke dalam kategori melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah itu tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian di ayat yang selanjutnya kata Allah, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, dan makanlah dari apa-apa yang Allah rezekikan kepada kalian yang halal dan yang baik. Nah, di sini ya Allah juga sebut di samping di surah Al-Baqarah ternyata juga disebut di sini yang Allah suruh kepada kita untuk kita makan, kita nikmati, ada dua syaratnya. Pertama, halal dan baik. Halal dari sisi hukumnya, tidak haram, ya. Baik dari sisi zatnya, bukan barang-barang yang diharamkan oleh Allah seperti babi, seperti khamar, seperti apalagi bangkai, dan juga halal dari sisi cara mendapatkannya. Ya, meskipun yang dikata makan itu daging kambing enak tapi dicuri dari rumah makan orang gitu. Nah, itu juga tidak halal atau dibeli dengan menggunakan uang yang haram, maka dia juga tidak halal, ya. Nah, oke, sekarang halal sudah jelas. Tapi apakah halal saja cukup? Maka dia juga harus baik. Ya, jangan makan daging yang sudah membusuk, meskipun dia halal pada dasarnya hukumnya. Ya, atau memakan sesuatu yang kita tahu dapat membawa mudarat kepada kita karena memang sudah berlebihan memakannya. Udah tahu kalau makan apa namanya, misalnya daging, seafood, kambuh asam uratnya, ya, naik kolesterolnya, dihajar juga makan kambing di pestanya orang gitu, ya. Nah, ini tentu tidak menyesuaikan dengan ayat Allah ini, tidak thayyib lagi bagi tubuh kita, ya, meskipun dia pada dasarnya hukumnya thayyib, tapi bagi kita, ya, karena mungkin perilaku konsumtif kita selama ini tidak baik, maka dia menjadi tidak thayyib lagi. Nah, itu kita hindarkan, ya, karena membuat mudarat bagi tubuh kita dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin orang sehat, nggak ada sakit, tapi yang dia makan apa? Ranting kayu misalkan, daun pohon, itu halal atau tidak? Halal. Dedaunan itu kan halal, ya. Daun pepaya, daun rambutan, dimakan, ya. Begitu dimakan, mungkin ada mudaratnya, ya, mabok mungkin atau apa gitu, ya, atau sakit perut, ya, itu juga dilarang, ya, karena dia tidak baik. Atau makan kertas, kertas itu kan halal. Tidak ada dalil yang mengatakan kertas itu haram, tapi dia tidak tayyib. Makan kertas itu tidak ada manfaatnya, bahkan mungkin bisa bermudarat, ya. Nah, jadi makan itu harus halal dan baik sekaligus. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian semua dengannya beriman. Jadi Allah perintahkan kita bertakwa kepada Allah, ya, di dalam melaksanakan perintahnya. Bayangkan Bapak dan Ibu, Allah menyuruh bertakwa tapi dengan menjaga keseimbangan tadi, ya. Jangan sampai mengharamkan yang Allah halalkan. Berarti takwa itu bisa diperoleh dengan menjalani kehidupan kita sebagai manusia yang normal, ya. Tidak harus sampai ke level sufi, rahib, pertapa, biksu atau apa, ya, tidak, ya. Karena Allah yang mengatakan bertakwalah kepada Allah dengan kalian tidak mengharamkan yang baik-baik yang tadi Allah halalkan, dan juga memilih makanan kita menjadi makanan yang baik dan halal. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah eh, membahas hukum fikih yang lain, ya, yang tidak berhubungan dengan ayat yang di atas, ya. Allah mengatakan la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kalian, tidak menghisap kalian billaghwi dengan bermain-main dalam sumpah kalian. Nah, ini perlu kita perjelas, ya, Bapak dan Ibu. Yang maksudnya apa bermain-main dalam sumpah?
Jadi kalau ada orang bersumpah, sumpahnya itu tidak serius, ya, tidak sesungguhnya dalam hatinya, maka sumpah yang tersebut tidaklah ketika dia langgar, maka dia tidak dapat hukuman apa-apa dari Allah. Ya, mungkin karena bercanda atau mungkin karena saking marahnya atau mungkin karena dia betul-betul menyangka yang akan dia sebut itu adalah benar, ternyata faktanya salah, dia sampai bersumpah. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang Arab ya. Ketika dia marah, demi Allah saya akan pukul kamu. Padahal dia nggak jadi mukul ya. Demi Allah yang saya katakan ini benar, ternyata nggak benar. Ya, sedikit-sedikit wallahi. Kalau di Arab wallahi itu udah bukan sumpah lagi ya. Apa aja wallahi orang Arab dalam apa namanya dalam 1 jam ngomong mungkin wallahinya ada agak 100 kali. Karena itu pemanis mulut istilahnya ya. Beneran ya, betul-betul gitu ya. Padahal dia bercanda, padahal dia juga cuman pemanis obrolan saja biar orang yakin dan mendengar apa yang disampaikan. Tapi kalau secara fikih, kalau sudah mengatakan wallahi atau tallahi atau billahi itu kan sudah bersumpah ya. Sehingga kalau itu dia langgar maka dia wajib membayar kafarat sumpah. Maka kata Allah yang diucapkan dengan main-main, ya, bercanda, tidak serius, tidak terbersit, teryakini di hatinya, maka itu tidak dihisab, dihukum oleh Allah, ya, sebagai sebuah pelanggaran yang ada konsekuensinya. Walakin akan tetapi yang dihisab dan dihukum oleh Allah itu sumpah yang bagaimana? Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi yang dihukum oleh Allah yaitu dengan sebab apa-apa yang kamu memang sengaja dalam hatimu untuk bersumpah dengan sumpah-sumpah tersebut. Ada orang bersumpah, demi Allah, saya apa namanya, kalau dia datang, saya betul-betul akan pergi dari sini. Ya, nah itu dia betul-betul dia niatkan dalam hatinya, maka ketika itu terjadi, dia memang harus menunaikan sumpahnya. Kalau tidak, ya dia harus membayar kafarat, ya. Atau dia bersumpah untuk melakukan sesuatu hal atau meninggalkan sesuatu hal, maka dia harus melaksanakan sumpahnya tersebut ya. Kalau tidak dia bayar kafarat. Maka kata Allah, kalau terkait dengan sumpah-sumpah yang ditakkidkan ya, yang ditaktidkan, yang disengaja betul di dalam hati kita, maka terhadap pelanggarannya fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Maka kafarat sumpah yang kita langgar itu adalah demi Allah, saya tidak akan ngomong dengan si Anu dalam sebulan, ya, atau selama-lamanya. Ternyata 3 hari berikutnya dia ngomong, bukan ngomong lagi, pergi berdua belanja ke mall gitu ya. Nah, itu berarti melanggar sumpah, padahal tadi betul-betul berniat bersumpah, maka dalam melanggar sumpahnya tersebut, dia harus memberi makan 10 fakir miskin, ya. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Makanan yang diberikan itu standarnya adalah standar yang di tengah-tengah dari apa yang biasa ma tut'imuna ahlikum, apa yang kita biasa berikan makan kepada keluarga kita. Kalau kita biasa belikan beras harga sekilo 30.000, ya kita harus berikan beras sebesar itu. Jangan biasa dimakan beras 35.000 per kilo, giliran bayar kafarat dicari yang harga 10.000. Ya, itu tidak boleh, ya. Minimal yang moderat lah. Mungkin kita termasuk yang perfeksionis. Kalau giliran makan harus yang enak. Ya, bayar kafarat tidak harus persis seperti yang biasa kita gunakan, tapi kata Rasul, kata Allah, min awsati ma tut'imuna ahlikum, yang rata-rata, yang tengah-tengahnya lah, yang moderat, tidak terlalu mahal dan juga jangan yang terlalu terlalu murah, ya. Ya, makanan yang biasa kita makan sehari-hari lah. Kalau biasa makannya setiap hari rendang, ya, kalio, ya, kasih makan pakai rendang dan kalio. Tapi jangan juga pakai ikan asin ya. Ikan asin ya, cumi-cumi asin segala macam. Nah, itu juga jangan. Jadi itu kalau memberikan makanan dalam kafarahnya dalam bentuk makanan. Meskipun ada juga pendapat dari mazhab yang lain yang membolehkan diganti dengan uang ya. Nah, jadi kafarah sumpah itu standarnya adalah memberi 10 makan orang-orang miskin. Boleh 10 orang sekaligus, boleh 1 orang diberikan kepadanya total daripada biaya yang 10 tersebut. Au kiswatuhum, atau kalau nggak ngasih makan, diganti dengan membelikan mereka pakaian. 10 orang diberikan pakaian, terutama mau Lebaran ini pas ini Bu ya. Diberikan baju yang layak untuk dipakai ya. Meskipun baju di sini tentu maksudnya bukan harus lengkap.
Dari mulai jilbabnya, bajunya, apalagi roknya, kaosnya, bukan begitu. Standarnya adalah pakaian-pakaian yang memang biasa digunakan standar dalam sehari-hari seorang wanita, seorang laki-laki ya. Bahkan ada pendapat mengatakan dia belikan peci pun itu juga sudah sah. Meskipun ada pendapat lain yang menolaknya. Pakaian di sini tentu lebih dekat kepada sesuatu yang menutup aurat ya, baju dan celana atau mungkin bagi perempuan ya jubah lah, atau abaya atau gamis ya. Kemudian kalau tidak ada uang baik untuk ngasih makan 10 fakir miskin atau membelikan pakaian, au tahriru raqabah, atau dengan cara memerdekakan budak ya. Cara memerdekakan budak. Nah, sebetulnya ini lebih berat ya. Memerdekakan budak biayanya lebih mahal. Nah, ini agak-agak rancu ya. Mending kalau gitu ya ngasih makan aja atau beliin baju aja daripada harus memerdekakan budak. Karena budak itu kalau kita konversi dengan uang kita sekarang ada yang harganya ratusan juta ya, tergantung kualitasnya budak tersebut. Ya, kalau dia kuat badannya ya, baik juga orangnya, mungkin parasnya juga menarik segala macam, maka mahal harganya itu ya. Ya, daripada bebasan budak, mending ngasih makan atau memberikan pakaian. Faman lam yajid fasiyamu. Nah, ini juga sebelum kita masuk, membebaskan budak ini salah satu syariat yang Allah berikan kepada kita umat Islam dalam rangka menghapuskan perbudakan. Jadi Allah menghapuskan perbudakan dulu di bangsa Arab itu dengan menjadikan kafarah-kafarah, pelanggaran-pelanggaran dari penebus-penebus pelanggaran yang dilakukan oleh umat Islam itu dengan diantaranya dimotivasi untuk membebaskan budak ya. Nah, begitu cara Islam menghapuskan perbudakan karena seperti yang pernah kita singgung, kenapa Islam tidak langsung haramkan perbudakan? Karena kalau langsung diharamkan goncang perekonomian. Ada orang yang sudah keluar modal miliaran rupiah waktu itu untuk membeli budak. Begitu dihapuskan, dia harus jual semuanya, dia harus lepaskan semuanya. Tentu yang kaya bisa langsung jatuh miskin, ya. Nah, ini tentu tidak tidak tepat dari sisi kebijakan ekonominya. Maka diperlahan-lahan, ya. Kalaupun tidak sanggup kata Allah, fasiyamu thalathati ayyam. Kalau tidak sanggup bayar apa namanya? Belikan makanan, belikan baju, juga punya uang untuk menebus sebesar apa namanya? Budak, maka boleh diganti dengan berpuasa selama 3 hari, 3 hari ya. Dan itu tidak mesti berturut-turut. Boleh hari ini, kemudian minggu depan sehari lagi, minggu depannya lagi sehari lagi ya, karena memang tidak ada kaidnya, tidak ada ketentuannya harus berturut-turut ya di dalam ayat ini. Boleh terpisah harinya. Kafarat dzalika kafaratu aimanikum. Itulah kata Allah cara memberi kafarat atas sumpah-sumpahmu idza halaftum, kalau kamu bersumpah ya. Kalau kalian bersumpah mengucapkan ikrar untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu kata Allah, wahfadzu aimanakum. Jaga sumpah-sumpah kalian, jangan mudah melanggarnya karena konsekuensinya ada ya. Cukup berat. Maka kalau sudah bersumpah, ditepati sumpahnya, jaga sumpahnya ya, kecuali sumpah untuk berbuat maksiat ya. Demi Allah, kalau dia pergi atau kalau dia tidak mendengar ucapan saya, ya saya akan pukul sampai patah tulangnya. Nah, ini tidak boleh sumpah ini ditepati. Atau kalau dia macam-macam, atau kalau dia tidak mau memenuhi keinginan saya akan minum khamar 1 botol. Demi Allah. Nah, itu tidak boleh ditepati. Tapi karena tidak ditunaikan, ya tetap harus membayar kafarah ya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah terangkan, Allah jelaskan kepada kita, kepada kamu sekalian ayat-ayatnya, hukum-hukumnya ya. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Kenapa kita bersyukur dengan ayat-ayat yang 2 tadi di atas? Karena ternyata agama Islam yang mulia ini agama yang mudah untuk ditunaikan. Bukan agama yang berat seperti ada mungkin agama lain yang puasa itu apa namanya? Berhari-hari nggak boleh makan daging ya, nggak boleh makan ini dan itu. Kalau kita orang Islam iya puasa 30 hari tapi kan cuma siang. Malamnya bahkan kita dibolehkan makan apa yang nggak pernah kita makan di hari biasa. Hari biasa nggak pernah makan rendang tiap hari, ini makan rendang tiap hari. Nggak pernah makan jengkol atau apa itu ya. Yang enak-enak itu giliran Ramadan malah dimakan setiap hari ya. Dan ini kemuliaan Islam, keseimbangan Islam. Ya meskipun itu juga tentu tidak tidak mesti kita lakukan ya. Saya kadang-kadang heran ya melihat di waktu sore itu kalau kita jalan itu macet luar biasa. Manusia tumpah ruah di jalanan. Berebut mencari apa namanya itu takjil ya. Eh, untuk mereka berbuka puasa, dibeli semua yang enak-enak. Ini orang puasa atau lomba makan begitu di bulan Ramadan ini ya.
Logika kita kalau kita pikirkan rasa-rasanya tidak pas ya. Bukankah Ramadan ini harusnya biaya rumah tangga itu harusnya turun? Karena apa? Kita menekan, menahan hawa nafsu kita. Yang terjadi apa? Kalau lo bulan Ramadan, ibu-ibu mulai pusing. Belanja yang biasa dikasih sebulan 5 juta itu udah nggak cukup. Kenapa? Karena lauknya sekarang biasa setengah itu cukup. Di bulan Ramadan anak-anak kita maunya daging lah, ayam lah, inilah itulah. Ada cendolnya, ada luar biasa ya, meningkat malah pengeluaran. Nah, ini sesuatu yang menurut saya eh, eh, ya eh, meskipun boleh ya, karena Rasulullah mengatakan dua kegembiraan orang yang berpuasa, kegembiraan ketika dia berbuka, tentu dia gembira kalau melihat cendol, melihat rendang, melihat kalio, ya. Kalau dia yang lihat cuma ikan asin, di mana gembiranya ya? Yang dilihat cuma air putih, gembiranya di mana? Berarti hadis ini membolehkan kita bergembira melihat sesuatu yang akan kita santap ketika kita berbuka yang enak-enak. Ya, dan yang kedua ketika dia melihat amal ibadahnya, boleh kita menyediakan segala macam jenis perbukaan. Tapi kalau kita renungkan kembali, sesungguhnya bulan puasa ini justru momentum bagi kita untuk sejenak mengurangi yang enak-enak tersebut. Ya, biar kolesterolnya turun, biar gulanya normal, biar asam uratnya juga berkurang. Ya, ini enggak. Begitu puasa habis, orang pada sehat, dia malah naik semuanya. Kolesterolnya naik, asam uratnya naik, gulanya naik, ya, tensinya naik. Karena apa? Karena beranjak atau tidak menepati, tidak menyesuaikan diri dengan esensi Ramadan yang berarti imsak. As-saumu wal imsak, ya. Puasa itu artinya menahan, bukan saja menahan dari yang haram, bahkan dia adalah menahan dari yang halal sekalipun, ya, di siang hari. La'allakum tashkurun. Jadi kita harus bersyukur dengan syariat Allah ini Bapak dan Ibu, karena memang semua yang Allah syariatkan dalam Al-Quran ini tidak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat, semuanya berfaedah untuk kita sendiri, untuk kehidupan kita di dunia dan tentunya nanti juga di akhirat. Kemudian terakhir, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu. Kata Allah, ini hukum ya, ayat yang kalau tidak salah ayat inilah yang mengikrarkan mengiklankan secara final haramnya khamar. Karena khamar ini termasuk hal yang diharamkan oleh Allah secara bertahap. Begitu dia ingin diharamkan oleh Allah nggak langsung oh hari ini haram, tidak, karena Allah melihat begitu doyannya, begitu senangnya orang Arab itu minum khamar. Bahkan para sahabat-sahabat yang as-sabiqun al-awwalun itu sebelum turun larangan secara jelas, secara final tentang khamar ini, doyan minum khamar, ya, karena bagi mereka khamar itu adalah kenikmatan yang luar biasa, ya. Jadi begitu mereka masuk Islam, khamar ini tidak langsung diharamkan oleh Allah. Pertama Allah mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepada engkau tentang judi, berjudi dan minum khamar. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, ya, judi dan khamar itu memang dosa, tapi di dalamnya ada manfaat. Nah, masih tengah-tengah. Dia memang dosa, tapi ada manfaatnya. Nah, orang yang dengan hawa nafsunya dia melihat manfaatnya saja. Oh, yaudah, kan ada manfaatnya, kita konsumsi. Kemudian turun lagi wahyu yang kedua yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata in kuntum sukara. Jangan kalian dekat-dekat ke tempat sholat kalau kalian dalam keadaan mabok, ya. Semakin ketat, ya. Kalau kamu mabok nggak boleh sholat. Kalau nggak sholat kan neraka, berarti jangan mabok. Nah, yang ketiga baru turun ayat ini. Ini yang jelas-jelas mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, ya, minuman keras. Khamar di sini adalah sesuatu yang memabukkan Bapak dan Ibu. Nah, ini mungkin nanti kita masuk lagi kepada diskusi yang agak alot ya, karena kalau tidak salah tempo hari ada yang mengatakan kalau sedikit saja tidak memabukkan, ya. Padahal rumus dalam fikih itu yang banyaknya memabukkan, sedikitnya juga memabukkan, ya. Kalau diminum banyak mabuk, kalau diminum sedikit maka dia juga haram. Makana kathiruhu muskir faqaliluhu haram, ya, begitu kira-kira kalau tidak salah kaidahnya. Yang diminum, kalau diminum banyak membuat kita mabuk, maka meskipun sedikit kita minum dari minuman tersebut dan tidak sampai mabuk, maka tetap haram hukumnya, ya. Nah, itu dimaksud dengan khamar yang memabukkan. Wal maisir, judi, ya. Judi, mengundi nasib. Ya. Nah, ini mungkin agak penting sedikit kita detailkan. Judi di sini adalah permainan-permainan yang di situ ada taruhan. Mau taruhannya apa saja, mau uang, mau fisik, ya,
Mau apa saja yang ada taruhannya itu termasuk kategori maisir, perjudian. Tapi kalau tidak ada taruhannya, ya meskipun ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang melarang permainan-permainan yang meniru-niru orang kafir, orang-orang musyrik, tetap dilarang meskipun tidak ada perjudian. Contoh, ada hadis-hadis yang juga sahih, kecaman larangan Rasulullah untuk bermain catur. Ada itu ya hadisnya ya. Catur, main dadu, main domino ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan tidak sampai ke level haram kalau tidak ada taruhan di situ. Tapi menyerupai orang-orang kafir itu kan juga berdosa. Oke lah, tidak sekarang sama saja ya, orang kafir muslim juga main catur, tapi dari sisi melalaikan waktunya kan juga berdosa. Giliran harusnya bisa baca Quran 1 juz, 1 jam itu, ini main catur 3 jam, tidak bekerja ya, tidak berzikir, meninggalkan baca Quran, main catur 3 jam Bapak dan Ibu ya, sia-sia waktunya. Nah dari situ sisi kita melihat dilarangnya main catur tersebut atau permainan apapun yang membuat kita menghabiskan waktu. Kemudian wal ansab, ya, berhala-berhala. Yaitu dulu orang-orang kafir biasa memiliki tiang, tonggak atau patung yang di situ mereka mempersembahkan sesajen-sesajen mereka ya. Seperti yang kita lihat di sebuah negeri di negara kita tanpa menyebut namanya ya. Di situ mereka pasang di depan rumahnya patung-patung yang menyeramkan bentuknya ya, yang kayak jin, kayak setan wajahnya, ada taringnya keluar. Nah, itu tiap pagi ditaruh di situ sesajen-sesajen ya. Persembahan-persembahan itu disebut dengan ansab. Kemudian azlam, ya, azlam adalah kalau bahasa aslinya itu anak panah. Dulu orang Arab biasa kalau mau pergi, dia masukkan tangannya ke dalam karung, di situ ada semacam anak panah. Di situ tertulis pergi atau tidak pergi atau podo, apa namanya podo, di tengah-tengah gitu ya. Kalau yang didapatin pergi, maka dia pergi. Tapi kalau yang didapatkan tulisannya jangan pergi, dia tidak pergi. Kalau yang didapatin yang ketiga, maka dia timbang-timbang dulu, dia kaji dulu. Ini kenapa ya? Nah, dia nggak langsung pergi, dia tunda, tapi begitu dia ada keyakinan pergi, baru dia pergi, ya. Atau tidak pergi, dia tidak pergi. Nah, ini masuk dengan azlam. Artinya apa? Mengundi, ya. Mengundi dalam artian menentukan pilihan dengan cara mengundi ini juga juga tidak boleh. Artinya percaya kepada hasil undian tersebut. Karena kalau dia langgar berarti ada mudarat segala macam. Nah, ini yang dilarang. Ya, kalau mengundi boleh. Mengambil undian kayak apa tuh namanya? Arisan itu kan boleh mengundi ya. Arisan, nah itu diundi itu boleh. Ya, mengambil hadiah, door prize dengan diundi itu boleh. Tapi maksud undian di sini adalah menentukan melakukan sesuatu atau tidak itu melihat hasilnya. Kalau dapat pergi, nah dia percaya kalau dia pergi dia berkah. Kalau dapat yang tidak pergi dia percaya kalau nggak pergi itu berkah. Dan kalau dia langgar maka dapat kemalangan. Nah, ini yang tidak boleh karena merusak akidah ya atau menentang dengan akidah kita. Nah, yang semua itu khamar, maisir, ansab, azlam, kata Allah, semua itu adalah rijis, najis, perbuatan keji, ya, perbuatan keji, ya, rijsun, bukan nijisun, ya, bukan najisun, rijsun, perbuatan yang keji, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhilah, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung, ya. Nah, inilah Bapak dan Ibu rahimakumullah. Apa yang kita tadaburi pada pagi hari ini semakin menambah keimanan kita, kecintaan kita kepada agama Allah ini, semakin membuat kita tambah bersemangat untuk mentadaburi Al-Quran. Karena ternyata memang benar pesan-pesan kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Banyak Allah berikan dalam Al-Quran ini, cuman memang selama ini manusia, kita orang Islam juga banyak lalai dari mentadaburinya, sehingga kita cenderung menjalani kehidupan ini dalam kebingungan, dalam kegelapan, tidak merasa ada sinar, tidak merasa ada cahaya, karena kita tidak pernah datang ke sumber cahaya tersebut, yaitu diantaranya adalah hidayah Allah yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf perkataan dan ucapan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita dari apa yang kita lakukan berupa tadabbur ayat-ayatnya yang mulia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.